Gregoria Mariska Tunjung berhasil lolos ke babak 16 besar Indonesia Masters usai mengalahkan Yvonne Lee dengan skor 21-17, 21-17. Pada game pertama, Gregoria sukses mencatat start bagus dengan keunggulan 4-0. Dominasi Gregoria terus terlihat nyata hingga memimpin 8-4. Gregoria terus menekan Yvonne Lee dan bisa memimpin 10-4. Pukulan Yvonne Lee kemudian membuat Gregoria bisa menutup interval game pertama dengan keunggulan 11-5. Selepas interval, Yvonne Lee memberikan perlawanan lebih keras. Ia bisa mengejar selisih poin hingga hanya beda satu angka pada kedudukan Desember 13. Gregoria lalu berhasil kembali menjauh lewat drop shot tipis yang menyulitkan Yvonne Lee. Selisih poin kemudian berhasil melebar jadi 3 angka pada kedudukan 16-13. Gregoria terus mempertahankan keunggulan 3 angka pada skor 18-15. Pukulan Yvonne Lee yang keluar lalu membuat Gregoria memimpin 19-15. Gregoria kemudian langsung merebut game point di permainan berikutnya. 20-15 untuk Gregoria. Setelah sempat gagal di 2 kesempatan awal, pengembalian Yvonne Lee membuat Gregoria sukses memenangkan game pertama. Memasuki game kedua, Gregoria sempat mendapatkan perlawanan sengit dari Yvonne Lee. Torehan 5 poin beruntun mengantar Gregoria bisa memimpin 9-3. Namun Yvonne Lee bisa memberikan perlawanan sengit dan hanya tertinggal 1 angka pada kedudukan September 10. Gregoria lalu merebut poin pada permainan berikutnya sekaligus menutup interval dengan skor 11-9. Selepas interval, permainan Gregoria terlihat lebih baik dibanding sebelumnya. Ia kembali memimpin 4 angka pada kedudukan 15-11 dan unggul 5 angka pada skor 18-13. Smash keras Gregoria lalu membuatnya meraih match point di angka 20-14. Gregoria sempat 3 kali gagal memanfaatkan match point di tangan. Namun pada akhirnya pukulan Gregoria yang tidak bisa dikembalikan dengan sempurna oleh Yvonne Lee menutup pertandingan. Gregoria menang di game kedua dengan skor 21-17. Gregoria Mariska sebagai andalan sektor tunggal putri Indonesia membuka kans untuk pecah telur di Indonesia Masters 2024. Sebelumnya perlu diketahui, tunggal putri Indonesia mencatatkan fakta pilu lantaran nyaris 1 dekade tak ada juara. Terakhir kali di tunggal putri bisa juara dalam ajang bertajuk Indonesia Masters yaitu pada edisi tahun 2014 silam. Di mana saat itu Adrianti Firdasari jadi pencetak sejarah pertama sebagai pemain tunggal putri yang juara di Indonesia Masters. Sayang prestasi menawan dari Adrianti sampai saat ini belum bisa dilanjutkan oleh juniornya lantaran ketatnya pertarungan di tunggal putri. Hanya saja jika melihat daftar wakil tunggal putri yang tampil saat ini, Gregoria memiliki secercah harapan. Atlet yang akrab disapa Georgie itu bisa saja mengukir sejarah manis untuk tunggal putri di Indonesia Masters 2024. Sebab jajaran pemain elit dunia banyak yang absen tanding pada edisi tahun 2024 ini. Atlet yang masuk dalam kubu Fantastic Four dipastikan tak bertanding di Indonesia Masters 2024. Ialah An Seong, Korea, Chen Yufei, China, Tai Zuying, Taiwan, dan Akane Yamaguchi, Jepang. Jagoan Spanyol, Carolina Marin yang bakal jadi batu sandungan Georgie di babak awal-awal juga dipastikan mundur. Seiring dengan mundurnya beberapa atlet andalan, Georgie membukakan setidaknya jalannya mudah untuk melesat setidaknya ke perempat final. Tantangan berat Georgie untuk ke semifinal yaitu Ratchanok Intanton, Thailand. Sedangkan agar bisa ke final, Georgie tampaknya sudah ditunggu utusan Cina seperti Han Yu. Juga ada underdog yang tampil mengesankan di India yakni Yo Jia-min dari Singapura. Kabar baik datang dari ganda putri Indonesia, Apriani Rahayu, Siti Fadia Silva Ramadhanti. Mereka dipastikan comeback di Indonesia Masters 2024. Hal itu diungkapkan oleh Apriani dalam konferensi pers jelang Indonesia Masters 2024 di Istora Senayan pada Senin 22 Januari 2024. Pemain berusia 25 tahun itu mengaku sudah siap mentas di turnamen Super 500 itu. Ajang Indonesia Masters 2023 sendiri akan berlangsung pada 23 hingga 28 Januari 2024.
Turnamen ini akan berlangsung di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Persiapannya sudah cukup baik dan saya rasa di sini saya mulai untuk diuji lagi pasca cedera kemarin karena saya dan Fadia istirahat di Malaysia dan India karena ada beberapa hal yang harus dijalankan. Di Indonesia Masters ini saya sudah siap untuk memulai lagi, kata Apriani. Seperti diketahui, sebelumnya cedera betis Apriani kambuh saat privat. Sebutan Apriani, Fadia, tampil di BWF World Tour Finals 2023 pada Desember. Mereka pun terpaksa absen di dua turnamen awal tahun ini, yaitu Malaysia Open dan India Open 2024. Alhasil, sempat beredar rumor bahwa pasangan ranking 9 dunia itu belum bisa tampil di Indonesia Masters 2024. Apriani pun mengungkapkan bahwa keputusannya untuk tetap bermain memang baru diputuskan pada Jumat 19 Januari 2024. Keputusan ini, tampil di Indonesia Masters, kita ambil baru Jumat kemarin, setelah diskusi dengan Fadia dan pelatih. Ada hal-hal yang bikin saya untuk naik dan main, jelas mantan duet Grecia Poli itu. Absen dalam dua turnamen besar di awal tahun jelas menjadi sebuah kerugian bagi Apriani, Fadia. Namun, mereka menegaskan bahwa semuanya sudah diperhitungkan. Walaupun begitu, sebenarnya juara Hong Kong Open 2023 itu memang belum berniat comeback di Indonesia Masters 2024 karena rencananya baru mulai bermain di Tour Eropa. Alhasil, mereka tak memikirkan poin selama tampil di Istora Senayan pekan ini. Pastinya yang dua turnamen absen itu sudah kita perhitungkan poinnya. Di sini kami harus final dan juara untuk amankan posisi kami, jelas Apriani. Sebenarnya, kami berniat main di All England dulu. Kalau kemarin pun saya enggak ada cedera, ada yang harus dilakukan, mungkin kami enggak juga mau buru-buru dengan poin juga. Yang penting kami mau capai target aja, poin belakangan, pungkasnya. Tunggal putri Taiwan, Tai Tzu Ying meraih hasil menggembirakan di babak final India Open 2024. Bertarung di babak final India Open 2024, Tai Tzu Ying harus menghadapi wakil sesama unggulan, Chen Yufei. Menghadapi Chen, Tai Tzu Ying meraih poin pertama lebih dulu, tapi tak lama setelah itu, wakil Cina tersebut menyamakan keadaan. Kesalahan Tai Tzu Ying di rally berikutnya kembali menguntungkan Chen. Tunggal putri Taiwan itu terus-menerus kehilangan poin secara beruntun dan tertinggal dengan skor 1-7. Tai Tzu Ying akhirnya bisa kembali meraih poin setelah Chen melakukan kesalahan pengembalian yang keluar lapangan. Tai lantas kembali mendapatkan ritme permainannya dan menyusul sedikit demi sedikit. Ia lantas berhasil menyamakan keadaan di skor 8-8 dan pertarungan kembali berlangsung ketat. Tai kemudian berbalik unggul di jeda interval dengan skor 11-9 usai pengembalian Chen tersangkut net.